Nah ini kalau kita campur kedua bahan ini, kita campur untuk bahan comboran pun ini juga sangat cocok teman-teman. Untuk ternak sangat suka, dan tentunya ini tidak terlalu memakan biaya untuk ternak teman-teman. Jadi bisa menghemat biaya pakan ternak seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel kami Berkah Chopper. Oke, di video kali ini kita akan mereview lagi ya. Nah ini sempat kita review kemarin. Nah kali ini kita akan review lagi chopper multifungsi tipe HR1000, chopper multifungsi 2 input. Nah ini bisa penjajah, bisa penepung, jadi ini sudah multifungsi teman-teman. Nah dan tentunya di video kali ini kita akan uji coba ya. Nah kali ini kita akan uji coba penepungan saja teman-teman. Dan untuk bahannya kita sudah siapkan. Nah di sini ada kayu singkong ya teman-teman. Nah seperti ini, agak besar-besar seperti ini ya. Nanti kita akan uji coba, kita lewatkan jalur penepung. Dan kali ini kita pakai saringan ukuran yang 5 mili teman-teman, yang kecil ya. Nah nanti untuk hasilnya sehalus apa, nah teman-teman simak saja untuk videonya. Dan untuk uji coba yang kedua kita sudah siapkan juga. Di sini ada tongkol jagung teman-teman ya. Nah tongkol jagung seperti ini agak basah. Nah, jadi nanti kita akan lewatkan jalur penepung juga. Nah, jadi kalau untuk lewat jalur penepung, untuk output pencacah ini ditutup teman-teman. Nah, jadi yang ini ditutup. Nah, nanti lewatnya lewat bawah. Nah, kalau untuk pencacah ini dibuka. Nanti untuk saringannya tidak perlu ditutup. Nanti lewatnya sudah otomatis lewat atas ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan oke teman-teman, untuk harga dan spesifikasi nanti kita akan ulas setelah uji coba saja ya. Dan oke, untuk uji cobanya kita tidak usah berlama-lama ya teman-teman, kita langsung saja untuk uji cobanya.
Oke teman-teman, kita sudah selesai ya untuk uji cobanya, dan kita lihat untuk hasil dari penepungan tongkol jagung dan batang singkong tadi teman-teman. Untuk hasilnya bisa dilihat ya, halus sekali. Nah seperti ini untuk tongkol jagungnya, halus ya teman-teman. Ini tadi kita pakai saringan ukuran 5 mili, hasilnya halus seperti ini teman-teman. Nah ini sangat cocok sekali. Nah kalau kita jadikan campuran pakan ternak ataupun untuk difermentasi ya teman-teman. Nah seperti ini untuk hasilnya. Dan ini sedikit tips ya, nah, untuk hasil agar bisa halus seperti ini teman-teman. Nah ini diusahakan untuk apa ya, kalau untuk tongkol jagung itu diusahakan jangan terlalu kering teman-teman. Jadi sedikit basah ya. Ataupun kalau kering itu nanti sebelum digiling, nah itu diusahakan untuk disiram air. Nah jadi agar tidak terlalu kering. Nah nanti kalau terlalu kering hasilnya seperti kerikil teman-teman, malahan ya tidak bisa halus seperti ini. Nah jadi seperti itu. Nah kalau untuk jagung terlalu kering itu pun juga kalau di mesin itu terlalu berisik teman-teman. Jadi suaranya terlalu berisik ya. Nah kalau sudah sedikit basah atau mamel ya biasa disebutnya itu, nah itu bisa halus seperti ini tuh hasilnya. Dan juga tidak terlalu berisik teman-teman. Untuk hasil seperti ini. Dan untuk kayu singkongnya ya bisa dilihat teman-teman. Nah kayu singkong sebesar tadi itu bisa halus dengan halus seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti umput gergaji teman-teman. Nah ini sangat cocok sekali untuk bahan fermentasi teman-teman. Nah, sangat cocok sekali ya, hasilnya seperti ini, halus teman-teman. Nah ini kalau kita campur kedua bahan ini, kita campur untuk bahan comboran pun ini juga sangat cocok teman-teman. Untuk ternak sangat suka, dan tentunya ini tidak terlalu memakan biaya untuk ternak teman-teman. Jadi bisa menghemat biaya pakan ternak seperti itu teman-teman. Hasilnya bisa tergiling dengan halus. Dan ini tadi kita pakai saringan ukuran 5 mili teman-teman. Nah kalau untuk saringan ukuran 8 mili itu proses lebih cepat, tapi untuk hasil agak sedikit lebih kasar ya. Agak sedikit lebih kasar ya teman-teman. Jadi tidak bisa sehalus ini kalau pakai saringan ukuran 8 mili. Nah tapi untuk prosesnya itu jauh lebih cepat teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan oke, untuk masalah spesifikasi dari chopper tipe HR1000 ini ya teman-teman, nah ini masih tetap sama dengan tipe yang kita review kemarin ya. Untuk plat-platnya kita menggunakan plat yang cukup tebal, juga sudah sistem lipat, jadi bisa mengurangi resiko keretakan pada las-lasannya ya teman-teman. Dan untuk lasnya kita pakainya las full, tidak pakai dembul sama sekali. Nah seperti ini teman-teman, kita pakainya las full, tidak pakai dembul. Nah jadi ini untuk rangka-rangkanya kita menggunakan besi 4x4 yang tebal. Jadi ini tentunya dijamin kokoh teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah untuk dalamannya sendiri ini sudah memakai standar 3 mata pisau. Untuk mata pisaunya sendiri kita pakai baja HSS merek Kadur Jerman ya teman-teman. Nah jadi untuk mata pisaunya itu untuk kekuatan dan ketajamannya tidak usah diragukan lagi. Nah kita pakai full baja HSS teman-teman. Nah, jadi bukan baja per maupun baja tempel ya, kita pakai full baja HSS. Tentunya sudah ada roda gila atau plendes atau dudukan mata pisau. Nah itu ketebalan 8 mili, tentunya juga sangat tebal. Nah itu fungsinya agar apa ya, istilahnya untuk hasil cacarnya itu bisa rata teman-teman ya. Dan tentunya bisa narik pakan sendiri, jadi tidak perlu teman-teman mendorong pakan agar apa ya istilahnya, jadi tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mendorong pakan. Jadi untuk rumput kita masukkan itu tidak usah didorong lagi, itu bisa narik pakan sendiri teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan 10 pemukul atau hammer mill, itu fungsinya untuk melembutkan dari bahannya itu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Dan ini sudah ada 2 corong atas dan corong samping. Nah untuk kegunaan dari corong samping itu untuk pencacahan ya. Nah, seperti rumput odot, rumput gajah, ataupun tebing jagung itu bisa dilewatkan corong samping. Nah, dan tadi untuk batang singkong dan apa ini ya istilahnya tongkol jagung tadi kenapa tidak kita lewatkan corong atas? Nah, di sini teman-teman, untuk mesin ini ya, untuk input atasnya ini, jadi untuk lubangnya ini kecil teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk tongkol jagung itu saya rasa kurang efisien, karena untuk tongkol jagung itu kan panjang-panjang ya teman-teman. Jadi lebih cepat
kalau teman-teman pakai corong yang samping sini, jadi corong pencacah nanti lewat sini, nanti keluarnya lewat bawah, itu lebih cepat sekali daripada teman-teman kalau menggunakan corong samping. Bisa-bisa aja, tapi untuk prosesnya lama teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk corong atas ini fungsinya untuk seperti kohe kambing, biji jagung, kulit kedelai, ataupun istilah biji-bijian lain ya, asalkan kering, nanti bisa ditampung di corong atas ini. Nah nanti untuk penutupnya ini bisa dibuka segini saja sudah cukup teman-teman ya, tidak perlu dibuka lebar segini. Nah ini segini saja sudah cukup, nanti bisa turun sendiri. Dan tentunya kalau untuk biji-bijian ini jauh lebih cepat daripada kalau teman-teman pakai corong yang samping sini. Nah kalau untuk biji-bijian lewat samping sini itu bahannya bisa mental kembali teman-teman, jadi banyak yang terbuang daripada yang tercacah, seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk harga cukup di harga 2 juta yang standar 3 mata pisau, 2.100.000 yang 4 mata pisau teman-teman. Nah jadi untuk standar kita di harga 2 juta tanpa penggerak. Kalau harga siap pakainya ini 3 juta pas teman-teman ya. Jadi untuk harga siap pakainya ini 3 juta, tentunya dengan penggerak diesel bensin dari Cina. Dan untuk penggeraknya kita pakai yang 6,5 HP. Kalau yang 7,5 HP ini harganya berbeda sedikit teman-teman. Nah tentunya dari kekuatan pun ini jauh lebih kuat yang 7,5 HP ya. Nah jadi seperti itu. Untuk harganya cukup di harga 2 juta tanpa penggerak, 3 juta siap pakai yang standar 3 mata pisau. Kalau yang 4 mata pisau teman-teman cukup menambah 150.000 saja, seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah kecepatan dan hasil itu jauh lebih halus yang 4 mata pisau. Kalau teman-teman ingin hasil yang kasar, nanti bisa ambil yang 3 mata pisau, seperti itu teman-teman. Nah kalau teman-teman berminat nanti silahkan hubungi nomor admin untuk info pemesanannya ya. Nah nanti nomornya Pak Huda saya cantumkan di dalam video ini ataupun di dalam deskripsi video ini. Dan untuk masalah pengiriman kami bisa pakai sistem COD ataupun transfer teman-teman. Nah untuk sistem COD kami melayani ke seluruh Indonesia. Untuk pengirimannya kita sudah menggunakan jasa ekspedisi JNT Cargo. Nah, jadi untuk pengiriman jauh kita menggunakan ekspedisi JNT Cargo teman-teman. Nah, dan oke, sekali lagi bagi teman-teman yang berminat mesin seperti ini, untuk info pemesanannya, nomornya ada di dalam video ini ataupun di dalam deskripsi video ini teman-teman. Oke, saya rasa sudah cukup untuk review hari ini. Terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.